Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi edukasi rahmatullah. Sebagai manusia, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib berbuat baik kepada orang tua, yang dalam bahasa Al-Quran birrul walidain. Kenapa demikian? Karena orang tualah yang menjadi wasilah kelahiran kita dalam dunia ini. Perantara kita lahir adalah orang tua, meskipun ciptaan Allah, tapi lewat orang tua. Yang kedua, orang tualah yang membesarkan kita, mulai dari lahir sampai kita dewasa. Orang tua yang selalu mendampingi kita dengan penuh kasih sayang, terutama ibu kita yang mulai melahirkan, ya, hamil, kemudian melahirkan, mendidik dan menyusui selama 2 tahun, ya. Kemudian orang tua kita yang selalu mendoakan kita agar kita sukses menjadi manusia yang bermanfaat di akhirat. Maka dengan berbagai alasan tadi, sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Tentu kewajiban berbakti ini tidak hanya saat orang tua masih hidup. Sungguh pun orang tua kita telah wafat, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Boleh jadi sekarang kita sudah menjadi orang dewasa, sudah punya keluarga, bahkan mungkin sudah punya anak cucu, tapi sebagai anak kita dulu punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Inilah yang menjadi bahasan kita, bahwa sebagai muslim, sebagai anak, kita punya kewajiban terhadap orang tua telah wafat. Kalau kita simak dalam hadis Al-Bukhari, juga disindir oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Suatu ketika ada orang Arabi yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya syai'un burama ba'da mautihima?" Rasulullah, kalau orang tua saya telah wafat, apakah saya sebagai anak masih punya kewajiban untuk berbakti pada orang tua? Rasulullah, betul. Sungguh pun orang tua telah wafat, kamu sebagai anak masih punya kewajiban berbakti kepada mereka. Apa itu? Ada 5 kata Rasul. Yang pertama, as-sholatu alaihima, sholatkan jenazah kedua orang tuamu. Sebagai anak, terutama anak laki-laki, ya, walaupun juga perempuan juga wajib, laksanakan sholat jenazah orang tuamu. Inilah pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak kita agar bisa melaksanakan sholat jenazah, sehingga saat kita wafat nanti anak-anak kita lah yang melaksanakan sholat jenazah. Orang lain sebenarnya mendukung laksanakan itu, tapi yang pertama wajib adalah anak-anak, keluarga. Ini yang penting untuk diketahui. Bagaimana kalau kebetulan kita tidak ada tempat, mungkin sedang tempat yang jauh di luar negeri, tidak bisa ketemu dengan jenazah orang tua kita, minimal adalah sholat gaib. Sholatkan orang tuamu secara jarak jauh ketika orang tua wafat. Yang kedua, kewajiban anak pada orang tua yang telah wafat adalah wal istighfaru lahuma. Hendaklah engkau memohonkan ampunan kepada orang tuamu. Minimal setelah sholat kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kepada orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya dan dua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Maka di sini pentingnya kita selalu komunikasi dengan orang tua kita dengan istighfar. Jangan sampai kita lupa. Sesibuk apapun, usahakan setelah sholat baca istighfar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, laksanakan amanah orang tuamu, wasiat orang tuamu. Kalau orang tua kita punya wasiat terkait dengan harta bendanya, nak, nanti kalau saya wafat tolong ya, tanah itu untuk masjid, itu ada uang tolong bagi anak yatim. Nah, itu kita wajib laksanakan. Sepanjang wasiat itu baik dalam aturan Allah, ikuti. Kalau saya wafat nanti kalau yatim akan di dekat ibumu, laksanakan. Ini merupakan amanah orang tua kepada anak yang harus dilaksanakan. Yang keempat, wasilatu arham allati la tusri bihima, menjalin silaturahim dengan keluarga almarhum almarhumah.
Seringkali kita sebagai anak, begitu orang tua kita wafat, kita lupa untuk bersilaturahim dengan adiknya, ya, paman kita, tante kita. Padahal itu satu kewajiban. Orang tua kita dalam kubur akan senang ketika melihat anak-anaknya masih silaturahim dengan keluarga almarhum almarhumah. Kalau tidak, ya, saat kita lebaran kita bisa hadir, sowan, silaturahim, ya. Kalau pada musim seperti ini minimal kita telepon, ya, kita melakukan komunikasi silaturahmi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dan kelima adalah wa ikram muslimin, muliakan sahabat-sahabat orang tuanya. Kita tentu tahu bahwa orang tua kita punya teman-teman. Kalau masih hidup, alangkah indahnya kita sebagai anak juga menghormati mereka, memuliakan mereka. Dikisahkan dulu Abdul Umar pernah dapat jalan dari Madinah ke Mekah. Tiba-tiba beliau bertemu dengan seseorang dari Arabi, dari Badui. Beliau turun, menyalami, menghormati, dan menyerahkan sorban yang paling bagus yang dia miliki. Kalau ditanya, kenapa Abdul Umar kau berikan sorbanmu kepada orang itu? Oh, dia adalah anak dari sahabat orang tua saya. Sebagai penghormatan pada orang tua saya, maka saya menghormati keturunannya. Ini luar biasa. Contoh teladan akhlak yang mulia, bahwa ternyata sebagai anak kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun telah wafat. Kalau tidak, ya, kita waktu tertentu ziarah ke makamnya, orang tua kita akan senang, ya, dikunjungi anaknya, dikunjungi keluarganya. Apalagi kita pun juga memberi manfaat. Dari ziarah kubur itu kita menjadi ambil ibrah, ambil pelajaran. Oh ya, orang tua saya telah wafat, pasti saya akan wafat. Oleh karena itu saya persiapkan yang sebaik-baiknya. Ini penting sekali agar kita sebagai manusia juga ingat akan kematian yang tentu kita ingin istiqdat bermanfaat, mencari suatu imbalan atau mencari suatu persiapan, ya, bekal untuk masuk kehidupan di alam akhirat. Ini pentingnya kita ziarah kubur kepada orang tua kita. Demikian juga kita kalau nggak sempat ziarah kubur minimal doa, ya. Apalagi kalau kita sempat setiap malam Jumat bacakan Yasin, bacakan tahlil, ya, kepada orang tua kita, alangkah senangnya orang tua kita. Mereka pasti berbahagia merasa punya anak yang soleh dan solihah yang selalu mendoakan, ya. Karena apa? Di dunia ini tidak ada kebanggaan bagi orang telah wafat kecuali 3 hal yang akan abadi pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya. Kalau kita punya wakaf tanah untuk masjid, untuk musola, untuk yatim piatu, untuk pesantren, madrasah, itu walaupun kita sudah wafat selalu akan mendapat pahala. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita berfungsi sebagai dosen, kalau kita ikhlas mengajarkan, ilmu yang kita ajarkan itu adalah akan abadi pahalanya. Yang ketiga, waladun sholihin walahu, anak yang soleh mendoakan. Maka jadilah kita anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita, sehingga orang tua kita berbahagia dalam kuburnya. Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan kita hamba yang soleh dan solihah, dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.